Informasi seputar disinfeksi. Virus corona merupakan virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus corona yang terbawa percikan dari batuk atau bersin penderita dapat menempel di permukaan benda-benda di sekitar kita. Virus corona dapat bertahan hidup di permukaan benda beberapa jam hingga beberapa hari. Selain virus corona, benda-benda juga banyak ditempeli oleh bakteri dan kuman lainnya. Disinfeksi adalah upaya membersihkan mikroorganisme seperti virus atau kuman dari permukaan benda menggunakan bahan-bahan disinfektan. Disinfektan ini hanya digunakan pada benda mati. Ini merupakan jenis disinfektan yang dapat digunakan menurut Kemenkes RI. Yang pertama ada larutan pemutih, mengandung zat aktif hipoklorit. Takaran pembuatannya yaitu 100 ml per 900 ml air. Yang kedua larutan klorin, mengandung zat aktif hipoklorit. Takaran pembuatan yaitu konsentrasi klorin 0,5%. Yang ketiga, karbol atau lisol, mengandung zat aktif fenol. Takaran pembuatan yaitu 30 ml per 1 liter air. Yang keempat, pembersih lantai, mengandung zat aktif benzalkonium klorida. Takaran pembuatan 1 tutup botol per 5 liter air. Yang kelima, ada disinfektan diamin, mengandung zat aktif seperti pada gambar dan takaran pembuatan sesuai petunjuk penggunaan. Yang keenam, disinfektan peroksida, mengandung zat aktif hidrogen peroksida dan takaran pembuatan sesuai petunjuk penggunaan pada bahan. Ada beberapa tips saat membuat cairan disinfektan sendiri, yaitu produk dibuat sesuai dengan takaran yang seharusnya. Produk tidak melewati tanggal kadaluarsa. Jangan mencampur satu bahan aktif dengan bahan aktif lain yang berbeda jenis. Gunakan pakaian dan alas kaki yang tidak bagus. Antisipasi jika nanti ada cipratan ke pakaian. Gunakan bahan yang sudah memiliki izin edar. Dan gunakan sarung tangan atau plastik terutama bagi yang memiliki kulit sensitif. Yuk selalu patuhi langkah-langkah dalam disinfeksi. Yang pertama, pastikan area yang akan didisinfeksi dalam keadaan tidak ada manusia dan hewan. Yang kedua, kenakan APD lengkap yaitu baju pelindung dengan penutup kepala, masker, kacamata, sarung tangan sekali pakai, dan sepatu boot. Yang ketiga, bersihkan terlebih dahulu area dan permukaan benda yang kotor menggunakan deterjen atau sabun. Yang keempat, lakukan disinfeksi permukaan benda yang tidak datar menggunakan lap flanel atau kain mikrofiber. Lakukan disinfeksi permukaan benda yang datar menggunakan semprotan atau sprayer. Lakukan disinfeksi benda berpori dengan cara mencuci dengan air bersih dan deterjen. Yang kelima, setelah selesai melakukan disinfeksi, lepaskan APD dan bersihkan ABD yang dapat digunakan kembali. Simpan peralatan ke tempat yang aman dan buang masker dan sarung tangan sekali pakai ke tempat sampah. Yang keenam, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Area atau benda yang perlu didisinfeksi di rumah, yaitu pegangan pintu, komputer, remote TV dan remote AC, lantai, toilet, saklar lampu, sandaran tangan kursi, dan fasilitas lainnya yang sering disentuh.
Perhatikan pula hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan saat melaksanakan disinfeksi. Saat ada orang di dalam ruangan, tidak memakai APD, mengenai tanaman atau hewan, menggunakan atau meracik cairan disinfektan tidak sesuai panduan, misalkan dengan mencampurkan bahan disinfektan yang berbeda, sambil mengobrol atau berbicara. Mendisinfeksi ruangan atau permukaan yang belum dibersihkan, sambil makan, minum, atau merokok. Melap ulang permukaan benda yang sudah didisinfeksi sebelum 10 menit. Disinfeksi ke tubuh atau badan manusia. Perlu diketahui, bilik chamber disinfektan merupakan bilik khusus yang terisolasi dari udara luar serta dapat menyemburkan cairan disinfektan pembunuh virus. Menurut WHO Indonesia, lebih baik tidak menyemprotkan disinfektan langsung ke badan karena dapat berbahaya.